Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang di podcast perdana kita bersama saya Rizky Bayerino, salah satu putra daerah di RW 21. Di sebelah kiri saya ini sudah banyak nih ibu-ibu warga RW 21. Depan saya juga pengurus RT, bendara RT sudah ada di sini. Jadi saya cukup sedikit tertekan karena perdana. Tapi disinilah setiap keluarga yang ingin mengetahui, tonton terus, berikan komentar, kasih masukan untuk perbaikan kita nanti. Untuk kesempatan saat ini, kita hadirkan orang yang paling populer saat ini di warga RW 21, pimpinan kita, abang kita, Alamsyah Purba. Selamat datang Bang Alamsyah Purba. Sehat? Alhamdulillah Mas Riki. Iya. Ada macet ke sini? Enggak, lancar aja ya. Lancar aja ya. Alhamdulillah. Bang Alam, kita mendengar kalau Bang Alam itu ingin maju lagi sebagai RW nih Bang Alam. Rasanya memang enak sekali nih Bang Alam mau jadi RW. Sampai kok udah 5 tahun, udah 3 tahun jadi RT. Memang belum panas kursi yang dirasain Bang RW? Intinya saya berusaha untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Terima kasih ibu-ibu. Jangan lupa ke depan masih ada lagi program-program yang lebih yahut lagi untuk warga kita. Nah, ini pertanyaannya berikutnya Bang. Apa sih yang udah pernah berkesan nggak selama Abang 5 tahun di RW ini? Pernah ada sesuatu yang berkesan? Saya sih melihat ya bahwa kesan yang sangat mendalam yang saya rasakan selama 5 tahun ini, khususnya sebagai pengurus RW, di mana pengurus RT RW sangat kompak sekali, rukun, guyup, khususnya dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan acara-acara kita, baik di lingkungan, pembangunan, di lingkungan sosial juga, di bidang-bidang sosial, di PKK, Posyandu, Posbindu, Bank Sampah, Jumantik. Jadi itu yang betul-betul sangat saya lihat memberi nilai energi yang betul-betul maksimal, memberikan semangat kepada saya untuk melanjutkan kembali periode kedua ini. Hidup Pak RW! Pak RW kita emang luar biasa. Ibu-ibu sepakat ya kalau Pak RW-nya luar biasa ya? Sepakat, oke. Terus. Selanjutnya kalau kita dukung ternyata Pak RW jadi lagi, apa yang akan dilakukan? Ya, tadi seperti saya sampaikan bahwa di awal-awal kepemimpinan periode kedua ini lagi, insya Allah amanah ini diberikan kepada saya akan betul-betul memaksimalkan terkait dengan pembentukan pengurus RW, khususnya bahwa kabinet RW ini betul-betul harus diisi oleh orang-orang yang komitmen, betul-betul mau bergandengan tangan, bekerja sama untuk memberikan pelayanan, membangun lingkungan di RT RW 021 di Mas Rizky. No, begitu. Siap. Tapi 2 periode kedua ini harus tuntas dulu Bang, karena kan seputaran kabar-kabar burung ini sangat banyak. Saya yakin ibu-ibu di sini juga pasti sudah mendengar ada suara kabar burung, ada yang merdu, ada yang nggak merdu. Nah, mari kita undang mungkin salah satu dari ibu-ibu ini. Salah satu dari ibu ini, gimana kalau kita undang ke sini bisa langsung tanya kepada Bang RW, apa sih yang ada politikus, apa yang ada di seputar RW 21 ini. Bu Tita, monggo silakan. Gimana kabar Bu? Baik. Bu Tita. Bu Tita ini warga RT 6 ya Bu ya? Iya betul. RT 6 ya. Jadi warga 21 pada kesempatan ini kita sudah kehadiran salah satu warga RW 21 di RT 6, Ibu Tita. Selamat datang Bu Tita. Bu Tita ini kita perkenankan untuk bertanya apa saja di seputar RW 21. Asal jangan rumah tangganya Pak Bang Alamsyah Purba. Kita batasi sampai situ. Jadi Bu Tita pernah dengar apa nih kabar mengenai RW 21? Silakan. Waktu bulan Juli lalu, kan kita PKK, arisan PKK itu kan adain acara di Taman Mini. Nah, masing-masing kan ada perwakilan dari RT-RT-nya. Kebetulan ada salah satu RT yang tidak ikut, gitu loh. Saya juga sampai bingung ya, kok bisa sih gitu loh. Satu RT ini tidak ikut, padahal
harusnya kan sudah terdaftar gitu loh sebagai peserta yang ikut acara ini. Nah lalu saya sampai ya bertanya-tanya lah gitu loh, kenapa sih kok ada RT yang tidak kayak membelot gitu, tidak ikut acara yang sudah disediakan kan diadakan sama RT RW. Nah saya tanya-tanya, dengar-dengar itu masalah posyandu katanya gitu loh. Saya juga nggak tahu ya masalah posyandunya itu seperti apa, karena saya terus terang bukan orang posyandu sebagai warga, jadi saya sekarang mau bertanya mengenai posyandu ini seperti apa sih sampai bisa orang membelot tidak ikut acara itu hanya karena masalah posyandu ini Pak gitu loh. Jadi kita tunggu jawabannya. Bu Tita nggak salah alamat. Ini podcast yang memang tempat untuk mengulas hal seperti itu biar lurus. Jadi kabarnya tidak miring-miring, lurus. Ya, biar saya juga tahu ya. Betul, sebagai warga yang di rumah tahu, warga di sini tahu, kita perkenankan Bang RW untuk bisa menjelaskan apa sih sebetulnya terjadi dengan posyandu kita nih saat ini. Baik, terima kasih Bu Tita, Mas Rizky. Hal ini perlu betul kita luruskan, dan juga Bapak Ibu warga yang melihat podcast ini, bahwa terkait dengan posyandu ini kami sampaikan, kami tegaskan bahwa regulasi yang terbaru kini dari Kemendagri tahun 2023 terkait dengan transformasi posyandu ini yang menjadi dasar. Nah, dasarnya kami pengurus RW untuk memberikan sosialisasi. Betul. Nah, di mana tanggal 25 Mei 2025 kami sudah sosialisasikan terkait dengan regulasi ini di grup posyandu dan juga posbindu. Nah, kepada pengurus kader-kader posyandu, posbindu itu semua sudah tahu. Nah, tapi terkait dengan ini bahwa perubahan yang sangat signifikan bahwa untuk regulasi ini, jadi posyandu dan posbindu itu sudah tidak ada lagi. Jadi adanya posyandu ILP. Jadi terkait dana-dana yang betul dikelola oleh posyandu ini, bahwa kami sampaikan dari kami pengurus RW juga memberi bantuan operasional Bu Rizky ya. Nah, 100 juta? Kita kasih 400.000 per bulan. Kira 100 juta. Itu dari RW itu 400.000 sebulan untuk kegiatan operasionalnya posyandu ini. Dan juga kami juga tahu Bu, dari ibu-ibu PKK dari RT RW di PKK di RW 1 ini itu betul ada bantuan PMT, pemberian makan tambahan dalam bentuk dana. Setiap RT dan RW itu PKK-nya 240.000 per RT. Jadi dalam setahun itu kurang lebih 2.400.000 nih yang diberikan oleh ibu-ibu PKK RT RW kepada posyandu 2,4 juta, posbindu juga 2,4 juta gitu. Jadi dari RT, PKK RT ya? Ya. Dari pengurus RW plus sama pemerintah. Total? Ya tadi 12 juta dari pemerintah. 12 juta. Keperluan apa? Jadi kalau dari kami pengurus RW itu ya kami buat operasional mereka aja Bu. Nah, saat ada kegiatan yang dilakukan sekali sebulan ini, kan setiap sekali sebulan itu kegiatannya dari kas RW, bendahara RW memberikan 400.000 sekali sebulan. Nah, dari PKK RT itu 240.000 setiap bulan gitu loh. Jadi sih kalau saya lihat sih angkanya nggak terlalu signifikan sebetulnya ya, tapi cukup loh bikin mereka tuh sampai ngambek nggak ikut ke acara PKK kemarin. Jadi pengaruhnya dampaknya besar sekali. Besar sekali karena memang orang-orang yang di posyandu lama itu cukup orang-orang yang berpengaruh kali Bu ya, di antara ibu-ibu ya. Sudah senior, jadi bangun. Jadi merasa berat kali ya. Betul. Tapi ya saya harap sih seperti kayak ada yang di RT 5 aja, saya harap cuma dengan berjalannya waktu gabung lagi lah. Karena biar gimana juga mereka kan warga RW 21 ya Bang ya. Iya. Kan nggak enak kan ketemu di pasar atau di apa, nggak tegur-teguran kan nggak enak kita. Gitu kan udah kenal juga kita. Mudah-mudahan sih dengan berjalannya waktu bisa kembali lagi. Baik warga RW 21, sekian dulu untuk episode pertama kita. Selanjutnya akan persiapkan tunggu episode berikutnya, pasti lebih seru lagi, lebih meyakinkan lagi. Warga RW 21 maju bersama.
Terima kasih Bu Tita. Terima kasih, Pak. Iya, Bu Tita. Pak Rizky, Bang terima Irwin. kasih.